dengan kami di komponen 2 dan akan memberikan pelatihan kepada guru madrasah untuk menindaklanjuti hasil AKMI 2022 ya Bapak Ibu ya. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu juga mempunyai semangat yang tinggi nih ya, ada hadir di sini karena punya semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di madrasah Indonesia ya. Kita peduli pada semua pendidikan di Indonesia ya. Karena mengapa kita mengelola madrasah? Karena madrasah juga berkontribusi ya kepada sistem pendidikan secara nasional gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ini di pelatihan ini adalah untuk apa ya, ada proses seleksi ya Bapak Ibu ya. Ada proses seleksi untuk nanti bisa menjadi instruktur nasional. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap fokus ya di setiap sesi gitu ya. Di setiap sesi jangan meleng gitu ya. Karena Bapak Ibu nanti upaya. Kenapa saya mengingatkan gitu ya, karena kami butuh sekali ya, karena kami butuh sekali Bapak Ibu untuk ikut membantu kami memberikan pelatihan kepada guru madrasah supaya bisa menindaklanjuti hasil AKMI-nya ini gitu ya, tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kita fokus ya. Kemudian, nah sebelum saya lanjut gitu ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Udah ada berapa sesi? Berarti udah nih masuk ke sesi yang ketiga mungkin Bapak Ibu ya. Nah, setelah beberapa sesi, saya ingin bertanya nih, apakah Bapak Ibu masih siap nih menjadi instruktur pelatihan tindak lanjut AKMI 2002? Ayo, tugasnya nggak gampang loh. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Oke, saya lihat apakah siap. Waduh, alhamdulillah. Kata Bapak Ibu, siap, 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 gitu ya. Insya Allah siap, 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 siap. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu siap ya menjadi instruktur nasional tindak lanjut hasil AKMI 2022 ini. Ini jawaban yang sangat menggembirakan gitu ya, karena kata-kata siap itu tidak hanya siap, berarti sudah ada siap mental gitu ya, siap waktu, dan yang pasti siap semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu ada keterkaitan dengan madrasah ya, jadi Bapak Ibu sekalian ada ikatan batin lah ya, ada kedekatan dengan madrasah, sehingga ingin juga berkontribusi untuk memberikan yang terbaik kepada madrasah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mengingatkan mungkin ya yang udah pernah mengenai desain AKMI, Assessment Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada pesawatnya ya. Helikopternya. Nah, Bapak Ibu sekalian, AKMI itu apa sih? AKMI itu adalah alat ya Ibu ya, tools, alat diagnostik assessment ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi atau level atau kompetensi literasi yang ada di siswa yang di tes, yang di assess maksudnya ya, pastinya. Nah, kemudian akhir dari AKMI ini, Oke, saya ke mute ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi desain AKMI ini sudah berapa lama nih tadi di ke mute ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada desain AKMI ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa AKMI itu adalah sebuah alat ya, sebuah alat assessment untuk melakukan diagnostik. Diagnostik apa? Diagnostik tingkat literasi dari siswa yang tentunya mengikuti AKMI ini. Baik, nah tujuan akhirnya apa nih? Tujuan akhir dari AKMI adalah adanya proses perbaikan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu zaman sekarang ini kalau kita melakukan sesuatu ingin efektif dan efisien harus punya dasar, harus punya data yang pasti ya. Nah, AKMI ini ditujukan untuk menyediakan informasi gitu ya yang bisa digunakan untuk membuat strategi-strategi untuk perbaikan pembelajaran.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dari AKMI yang kita lakukan, kita akan memperoleh nih data ya, data itu terkumpul gitu ya. Bapak Ibu sekalian, skor AKMI itu bukan kayak skor misalnya kita ada hasil semester seperti itu ya, karena ini adalah diagnostik. Makanya di sana juga ada strategi-strategi apa namanya pembuatan instrumennya gitu ya. Tidak yang semuanya sama soalnya gitu ya, tidak. Disesuaikan dengan artinya respon dari siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, AKMI-nya sudah dilaksanakan, datanya sudah masuk nih ke sistem AKMI. Nah, sekarang berarti kita sudah punya nih data mengenai kondisi atau level dari level literasi atau kompetensi dari setiap siswa yang ikut AKMI, dan juga tentunya hasil agregatnya di level madrasah, kemudian di level misalnya kabupaten, di level provinsi, bahkan di level nasional. Nah, kita sudah punya nih informasinya ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sering menganalogikan nih ya AKMI ini dengan kalau kita ingin mendiagnostik penyakit misalnya yang kita miliki. Kita datang ke dokter, kemudian dokter melakukan diagnostik gitu ya dengan bertanya misalnya sakitnya di mana gitu Kak, apakah ada sesak napas gitu ya, apakah ada demam, kemudian kemarin-kemarin makan apa dan seterusnya. Kemudian kita dapatlah gitu ya resepnya. Kemudian kita juga mendapatkan rekomendasi untuk melakukan ini, tidak melakukan itu, dan seterusnya. Nah, kita ini sudah berada di posisi kita ini sudah mau pegang nih raport hasilnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ke dokter juga kan, kita menerima resepnya, terus nggak dibiarin aja kan, pastinya kita melakukan sesuatu. Apa? Ya, kita beli obatnya gitu ya, kemudian kita minum obatnya, kemudian kita juga mengikuti nih pantangannya, nggak boleh makan ini, atau anjurannya, misal harus makan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini ditujukan untuk itu, supaya ada yang melakukan tindak lanjut dari hasil AKMI yang sudah kita peroleh, gitu ya. Nah, kenapa harus ditindaklanjuti? Ya tadi, kalau misalnya sudah keluar hasilnya saja dibiarkan saja, tentunya tidak ada manfaatnya. Kuranglah manfaatnya gitu ya, tidak akan ada perbaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu di sini adalah kami minta nantinya ketika menjadi instruktur nasional membantu kami untuk mengajari guru-guru di madrasah bagaimana menindaklanjuti hasil AKMI yang akan segera mereka pegang gitu ya. Bagaimana membaca hasilnya, kemudian membuat misalnya rekomendasinya seperti apa gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu harus menekankan kepada guru madrasah yang ikut pelatihan nanti bahwa ini adalah hanya sekedar contoh gitu ya, tidak bisa di copy paste plek gitu ya 100%, karena kondisi siswa dan kondisi madrasahnya bisa beda-beda. Tapi ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru madrasah untuk melakukan perbaikan di madrasahnya masing-masing ya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti lulus menjadi instruktur, tolong ditekankan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu hanya contoh-contoh saja untuk inspirasi gitu ya, Bapak Ibu melakukan strategi atau rencana tindak lanjut di madrasah masing-masing gitu ya. Kalau memang bisa plek-plek ya mungkin silakan juga gitu ya, tapi gitu ya kondisinya pastinya beda-beda gitu ya. Dan guru madrasah itu tahu banget nih kondisinya yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi dia bisa mengambil, oh untuk madrasah saya itu cocoknya yang ini, cocoknya model yang ini, atau misalnya ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diingatkan bahwa yang disampaikan Bapak Ibu adalah contoh-contohnya. Baik, jadi sekarang ini kita sudah di level ini ada pelatihan tindak lanjut gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih AKMI itu tujuannya ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, AKMI ini dirancang untuk mendiagnosis perkembangan hasil pembelajaran peserta didik di ruang kelas melalui pengujian. Baik Bapak Ibu yang sifatnya itu internal gitu ya, pengetahuan, skills, emosi, itu memang diukurnya melalui pengujian gitu ya. Ada yang mengatakan misalnya salah satunya contohnya adalah psikotes misalnya gitu ya. Nah, ini juga ya tesnya itu bukan tes seperti kita misalnya hasil pembelajaran di akhir semester, kemudian ada nilai raportnya, tapi tidak seperti itu ya.
Jadi ini adalah diagnosis yang bisa menunjukkan kondisi literasi di masing-masing siswa dan juga di madrasahnya, bisa juga di wilayah-wilayah tertentu. Nah, Bapak Ibu perlu ditekankan lagi bahwa AKMI ini tidak berbasis mata pelajaran, tapi berbasis literasi ya. Jadi menyentuh seluruh mata pelajaran gitu. Walaupun mungkin literasinya adalah literasi membaca, tapi bukan hanya bahasa Indonesia yang masuk di situ, tapi seluruh mata pelajaran mungkin saja bersentuhan ya dengan literasi membaca. Begitu juga dengan literasi numerasi gitu ya. Mungkin saja bersentuhan dengan matematika mungkin, tapi bisa saja bersentuhan dengan literasi yang lain. Bisa dengan literasi membaca, sains, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, hasil AKMI diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan gitu ya. Kalau kita nanti pergi ke dokter, kita mendapat resep, kita sudah bisa menentukan nih, oh saya nanti beli A obatnya gitu ya. Kemudian ikut A, nggak boleh makan yang berkolesterol tinggi. Nah, di sini juga hasil AKMI juga informasinya bisa digunakan untuk itu ya. Dasar bahwa pengambil kebijakan misalnya kepala madrasah atau kanwil atau misalnya guru sendiri bisa mengambil kebijakan yang cocok gitu ya, yang tepat untuk situasi atau kondisi atau level kemahiran di kelasnya masing-masing gitu ya. Hasil akhirnya nanti sedikit demi sedikit gitu ya, yang penting ada peningkatan baik di level siswanya maupun di level misalnya madrasahnya. Nantinya pastinya akan berkembang dan akan terakumulasi di level nasional juga Bapak Ibu ya. Jadi targetnya adalah bisa meningkat gitu ya. Targetnya adalah meningkat satu level aja dari kondisi yang sekarang gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai tingkat-tingkat kemahiran gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu akan mengajar, maka sasarannya adalah madrasah Bapak Ibu ya, dan guru peserta AKMI 2022. Dalam hal ini guru di kelas 5 awal ya. Jadi AKMI ini memang mendiagnosis hasil pembelajaran hingga kelas 4 SD. Makanya yang diminta untuk diakses adalah siswa yang sekarang ini waktu itu ya berada di tahun-tahun awal kelas 5. Karena memang hasil pembelajarannya di kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sasarannya adalah madrasah dan guru, dan pelatihannya ada daring dan visitasi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ini nanti akan daring atau visitasi ya. Kalau daring maka Bapak Ibu akan mengajar guru-guru madrasah gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang di kelas visitasi, sepertinya bukan ya, ini Bapak Ibu yang daring sepertinya. Kelas visitasi maka nanti akan mengunjungi madrasah-madrasah yang ikut pelatihan daring. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti saya informasikan kepada peserta pelatihan bahwa nanti Bapak Ibu harus membuat rencana tindak lanjut, dan nanti akan ada yang datang nih ke madrasah Bapak Ibu untuk ngobrol dengan Bapak Ibu, misalnya ada permasalahannya, dan juga untuk memonitor ya. Bapak Ibu sudah janji nih, sudah akan membuat rencana tindak lanjut. Bapak Ibu juga nanti akan mengencourage atau mendorong lah ya, atau mewajibkan para peserta untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, diinformasikan bahwa nanti akan ada yang datang Bapak Ibu ya untuk mengecek Bapak Ibu itu lupa nggak sih sama rencana tindak lanjut yang sudah dibuat gitu ya. Nanti akan ada yang datang, ada yang dimonitor gitu ya. Jangan setelah pulang ke madrasah, dilempar aja tuh rencana tindak lanjutnya. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingatkan pada pesertanya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya harus geser-geser ke atas ke bawah. Nah, Bapak Ibu, AKMI itu komponennya ada dua ya, ada literasi dan ada karakter. Nah, latar literasi yang dicakupi AKMI itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Mohon maaf ya, saya bicaranya cepat banget karena waktunya sedikit, materinya banyak. Baik ya, jadi ada komponen literasi yang ingin kita tingkatkan gitu ya, ada literasi membaca, kemudian literasi sains, dan literasi sosial budaya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik, sebagai orang tua, tentunya kita tidak ingin anak yang hanya pintar dari sisi akademis saja gitu ya. Pengennya anak-anak kita juga punya karakter yang baik, karakter yang diharapkan gitu ya. Makanya di AKMI juga ada profil keunggulan siswa yang memberikan gambaran mengenai karakter dari seorang
siswa. Jadi ada dua komponen Bapak Ibu ya, ada satu literasi mungkin yang nantinya akan berpengaruh pada skor, mungkin nanti ada disebutkan PISA ya, dan kemudian juga ada profil keunggulan siswa yang akan memberikan informasi mengenai karakter dari siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa dari informasi atau data yang diperoleh tentang literasinya bagaimana, tentang karakternya juga bagaimana, maka targetnya adalah informasi ini seperti tadi akan digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan metode pembelajaran yang lebih baik gitu ya, dan juga penilaian yang lebih baik gitu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, AKMI ini merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum terinformasikan bahwa AKMI ini dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ya, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Kemudian targetnya adalah madrasah saja ya, untuk sekolah-sekolah yang tidak di bawah Kementerian Agama tidak dilakukan AKMI. Nah, karena AKMI ini sifatnya diagnostik, jadi harus jujur. Jujur itu siapa yang jujur? Yang jujur adalah siswa ya yang melakukan AKMI gitu ya. Tidak dikondisikan dibantu untuk jawabnya, kemudian diinformasikan bahwa soalnya ini nanti harus begini gitu ya. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu ke dokter kan harus jujur gitu ya. Ketika ditanya Bapak Ibu kemarin makan apa gitu ya. Kan Bapak Ibu nggak malu-malu kalau misalnya memang kemarinnya habis makan jengkol gitu ya, atau makan sesuatu yang asam misalnya, karena Bapak Ibu berharap bahwa rekomendasi yang diberikan oleh dokter itu ya cocok untuk penyakit Ibu. Nah, sama gitu ya. AKMI juga harapannya siswa-siswa kita itu menjawab dengan jujur, sehingga nanti hasilnya ya benar-benar menggambarkan kondisi literasi yang sebenarnya gitu ya. Jadi rekomendasi kemudian strategi yang akan dibuat pastinya akan efektif lah gitu ya, terhadap peningkatan pembelajaran di madrasahnya. Kalau misalnya hasilnya itu bias, tentunya rekomendasinya juga nanti tidak akan efektif gitu ya, tidak akan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya dengan mengetahui hasil AKMI, kita harapkan adanya perubahan ya Ibu ya, perubahan tentang misalnya model pembelajarannya, kemudian lingkungannya dan seterusnya gitu ya. Perlu ada perubahan. Ini bisa dipastikan bahwa perlu ada perubahan. Karena sudah kita ketahui bahwa hasilnya ya, hasil AKMI baik 2021 maupun 2022 masih banyak ruang yang harus ditingkatkan. Jadi kalau tidak ada perubahan nih setelah mengetahui AKMI-nya, maka tidak akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan madrasah ya. Sama dengan kalau misalnya Bapak Ibu datang ke dokter, aduh sakit, ke dokter cerita begini begitu gitu ya, lalu sama dokter dikasih obat nih, kemudian dikasih pantangan, nggak boleh makan ini loh gitu ya, terus harus melakukan ini gitu, melakukan olahraga misalnya, tapi dicuekin aja gitu ya Bapak Ibu, makan obatnya ogah pahit gitu ya, pantangan ini aduh nggak bisa gitu ya, makanannya enak banget gitu ya, kemudian di olahraga males gitu ya, seperti saya gitu ya. Apakah akan ada perubahan terhadap kesehatan Bapak Ibu? Tentunya tidak ada gitu ya. Jadi memang harus mengikuti rekomendasi dan harus ada strategi untuk melakukan perubahan yang selama ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini salah gitu ya di animasinya gitu ya. Pertanyaannya itu manakah yang menjadi kiblat penulisan instrumen AKMI? Tapi ini jawabannya udah ada gitu ya. Kita memang berkiblat ke PISA ya Bapak Ibu. PISA yang dilakukan oleh OECD ini ya gitu ya. Karena di situ sudah ada ketahuan gitu ya, saya tidak bertanya lagi. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi ini adalah sebuah assessment yang dilakukan oleh OECD untuk melihat tingkat literasi negara-negara di dunia, Bapak Ibu ya. Untuk ini dilakukan 3 tahun sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir itu tahun 2018 dan diikuti oleh 79 negara Bapak Ibu berbasis komputer ya, seperti AKMI juga. Dan Indonesia merupakan salah satu negara
Hasilnya Bapak Ibu sekalian kurang menggembirakan Bapak Ibu ya. Hasil yang terakhir nih di tahun 2018 Indonesia itu melaksanakan PISA di 399 satuan pendidikan. Itu melibatkan 12 jutaan peserta didik gitu ya. Dan kalau di PISA itu dilakukan dengan sampling ya 2002 di AKMI itu kita melakukannya kepada seluruh peserta didik di madrasah yang terpilih ya. Kalau di PISA tidak, mereka sampel. Nah, sampel yang digunakan di PISA ini mewakili sekitar 3,7 juta siswa atau 85% penduduk usia 15 tahun baik di madrasah maupun di sekolah umum. Dan menurut informasi 30%-nya itu ada di madrasah. Nah, kita lihat Bapak Ibu hasilnya ya, hasilnya itu kurang menggembirakan. Kita lihat nih, kalau di PISA itu, ini saya pindah-pindah ininya ya. Kalau di PISA itu ada 3 literasi yang di-assess ya, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Ini bilangnya matematika ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita lihat ya, skor literasi di tahun 2018 itu 371 Bapak Ibu. Ini tinggi, kita lihat aja Indonesia itu berada di peringkat 74 ya Bapak Ibu, 74 dari 79. Artinya sudah mendekati banget ke posisi yang paling buncit ya Bapak Ibu ya, 74 peringkatnya. Kemudian untuk matematika sebenarnya sih numerasi sih ya. 379 itu peringkat ke-73 juga ya dari 9 loh ya. Kemudian untuk sainsnya skornya itu 396 ya. Itu peringkat 71 dari 79. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Cukup cukup agak menyedihkan gitu ya kalau misalnya kita lihat skor-skor ini. Nah, berawal dari kondisi atau hasil PISA ini kita melaksanakan AKMI. Nah, itu adalah hasil yang tahun 2018. Nah, mengapa kita tuh benar-benar benar-benar tersentak gitu ya dengan hasil AKMI 2018 ini? Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat trennya nih dari 3 terakhir PISA ya, PISA itu kan dilakukan 3 tahun sekali. Dari tahun 2012 hingga 2015, kemudian 2018, hasilnya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian melorot ya. Apalagi untuk literasi membaca ya, dari 2015 ke 2018-nya itu anjlok banget Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sains juga turun Bapak Ibu, kemudian untuk numerasi juga turun. Nah, nanti nih tahun 2021 nih tanda tanya nih ya, karena kan berarti PISA sudah dilakukan nih 2021. Kita tunggu hasilnya bagaimana ya. Nah, dengan melihat kondisi ini, makanya kita perlu melakukan sesuatu. Perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk meningkatkan perbaikan ya, walaupun tujuannya ya tidak hanya skor PISA saja, tapi juga karena literasi ini sangat bermanfaat dan sangat berdampak pada bagaimana seseorang berinteraksi dengan kehidupannya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa hasil tes PISA Indonesia ini, anak-anak Indonesia rendah gitu ya. Ada beberapa hasil hasil penelitian dari pakar-pakar ini ya. Nah, penyebabnya adalah yang pertama, memang anak-anak di Indonesia itu tidak terbiasa mengerjakan soal tipe PISA. Ya, tipe PISA itu literasi ya, bukan mata pelajaran. Kemudian sifatnya itu hot ya, higher order thinking skills. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di AKMI ini kita tidak mewajibkan supaya siswa itu bisa hot gitu ya. Tapi lower order thinking juga kalau memang hanya itu yang bisa bisa dicapai dulu ya tidak masalah gitu lah. Yang pasti adalah kita ingin membiasakan pembelajaran yang berbasis literasinya terlebih dahulu ya, supaya anak-anak itu sudah terbiasa ya mengintegrasikan apa yang dia baca, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, terbiasa untuk mengambil kesimpulan, kemudian mengambil tindakan yang tepat, kemudian berinteraksi dengan informasi yang sudah dia peroleh ya. Nanti Bapak Ibu akan dibekali apa saja sih kompetensi yang ada di literasi membaca dan di literasi-literasi lainnya. Nah, penyebab yang kedua Bapak Ibu sekalian,
siswa kita itu tidak terbiasa mengerjakan soal dengan konteks yang tidak familiar, gitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya itu tidak pernah ngobrol nih tentang suatu hal, maka ketika dapat soal yang dia tidak familiar itu agak kesulitan. Nah, makanya di sini juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendorong guru-guru madrasah untuk apa ya, bisa mendorong anak-anak gitu ya untuk lebih pengen tahu banyak gitu ya secara mandiri gitu ya, kemudian mendorong anak-anak untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang mungkin dia tidak familiar gitu ya. Artinya ketika menemukan hal yang tidak familiar, dia juga bisa memberikan respon, menjelaskan gitu ya, walaupun baru saja dijelaskan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyebab yang ketiga adalah rendahnya tingkat keseriusan siswa dalam mengerjakan tes. Ini mungkin PR bagi kita semua ya, karena memang instrumen PISA juga instrumen AKMI itu konsepnya literasi yang menyaratkan adanya stimulus ya, dan kadang-kadang stimulus itu panjang. Kenapa panjang? Karena kompetensi yang diukur itu beda-beda ya. Misalnya di membaca ingin melihat kompetensi bagaimana apakah anak itu bisa menarik informasi, atau kompetensi misalnya dia mensintesa atau mengintegrasikan informasi, itu kan pastinya soalnya beda-beda gitu ya. Dan soal berikutnya itu akan bergantung dari respon dari siswa di soal yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyebab seperti ini mungkin tugas bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan nih para guru bagaimana mengkondisikan atau apa ya, mendorong anak untuk tidak malas gitu ya, tidak malas membaca gitu ya, tidak malas mencermati suatu fenomena atau suatu permasalahan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu, aduh soalnya panjang amat sih gitu ya, udah langsung jawab aja gitu ya, karena soalnya kan beberapa ada yang pilihan ganda gitu ya, klik aja yang penting cepet. Nah, ini tugas kita semua ya, supaya anak-anak itu serius ketika melakukan apa namanya, assessment apapun itu bentuknya gitu ya, tugas bersama. Nah, ini ada solusi ya, hanya contoh saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, apa yang disampaikan di pelatihan ini ketika itu bersifat rekomendasi, bersifat solusi, itu hanya contoh untuk menginspirasi para guru untuk berkreasi atau berkreativitas ya, membuat kreativitas yang cocok dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Yang pertama, pembiasaan yang dikondisikan oleh lingkungan gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada usaha-usaha gitu ya dari kepala madrasah misalnya dengan membuat slogan-slogan atau moto-moto di beberapa pojok gitu ya, supaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran secara literasi. Ini jam berapa ya? Baik, di kelas sebelumnya juga itu ya waktunya kurang. Kemudian salah satu solusi lagi adalah pembiasaan mengenalkan fenomena dan percakapan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendorong ya guru-guru untuk ngobrol lebih dekat gitu ya dengan anak-anak, ngobrol memancing gitu ya kalau misalnya ada sebuah fenomena atau sebuah kasus hidup yang sesuai dengan umurnya tentunya, kemudian mendorong mereka untuk bagaimana nih merespon hal-hal seperti itu. Itu adalah salah satu contoh solusi. Kemudian perubahan metode pembelajaran melalui praktik baik atau best practice. Ya, ini adalah contoh-contoh yang misalnya tahu nih gitu ya, ada pengalaman dari guru lain gitu ya. Kemudian saya melakukan ini dan berhasil loh gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh gitu ya. Bisa plek-plek gitu kalau memang cocok gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah contoh untuk menginspirasi saja gitu ya. Itu beberapa solusi yang bisa dijadikan contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ngantuk ya, karena memang saya tidak jago melucu ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan nih, ya mohon dijawab. Apakah literasi merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara spontan? Monggo Bapak Ibu sekalian dijawab ya. Saya akan lihat chatnya, dijawab chatnya. Bukan, tidak, bukan. Bukan. Apa tuh tadi? Bukan, tidak. No. Tidak, spontan. Ada yang jawab spontan ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas jawabannya.
Sebagian besar menjawab tidak. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Jadi uh, literasi itu bukan mata pelajaran yang pasti ya, perlu diingat, perlu ditekankan pada kita semua bahwa literasi itu bukan mata pelajaran. Bisa jadi literasi itu menggunakan semua informasi di mata pelajaran. Walaupun literasi membaca gitu ya, kita bisa saja di sana menyentuh mata pelajaran matematika, bisa saja gitu ya. Kemudian literasi numerasi bisa saja menyentuh literasi maaf bukan literasi tapi pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, betul sekali, dan tidak dapat dipelajari secara spontan. Makanya Bapak Ibu di sini nanti akan mengajari gitu ya guru-guru untuk membaca hasil AKMI dan menentukan strategi yang harus dilakukan supaya ada peningkatan pembelajaran. Apakah dalam waktu yang sangat pendek? Tentunya tidak ya, tapi minimal sedikit demi sedikit itu akan ada peningkatan kalau kita melakukan perubahan gitu ya. Jadi memang enggak yang, waduh sudah AKMI nih tahun ini, kemudian tahun depan hasilnya akan langsung fantastis. Enggak Bapak Ibu ya, ini adalah satu proses gitu ya, butuh proses, butuh waktu untuk meningkatkan. Nah sekali lagi Bapak Ibu saya ingin bertanya ya, tadi kan bukan mata pelajaran. Nah literasi itu apa ya? Silakan Bapak Ibu, monggo dijawab. Literasi apa ya? Suaranya apa tadi suaranya? Suaranya kurang jelas ya? Baik, saya akan nunduk seperti ini. Literasi adalah pemahaman terhadap melek. Oh, betul. Kemampuan membaca, keterampilan atau kemampuan. Baik, kemampuan menarik kecakapan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas jawabannya, betul sekali ya. Jadi mungkin nanti akan lebih detailnya ketika Bapak Ibu besok membahas mengenai masing-masing literasi membaca, kemudian literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Tapi yang pasti literasi adalah keterampilan berpikir ya. Kemudian ada juga kata-kata mungkin yang lebih pendeknya lagi melek gitu ya. Itu memang betul ya Bapak Ibu, berbeda dengan hanya sekedar membaca kemudian sudah gitu ya. Tapi kalau kita bicara literasi, setelah membaca, dia juga seorang anak itu atau kita gitu ya, kan tidak selalu anak ketika kita bicara literasi, kita bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, kemudian kita juga bisa mengolah informasi yang kita baca misalnya menjadi sesuatu yang tindakan gitu ya. Setelah baca, oh ternyata saya harus begini, harus begitu. Kemudian juga kita dengan membaca bisa membuat respon misalnya, kemudian membuat strategi. Nah itu dia literasi, tidak hanya terbatas pada seperti yang kita ajarkan di mata pelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian menegaskan bahwa AKMI bukan kurikulum ya Bapak Ibu, bukan jenis mata pelajaran. Nah, sudah ada informasi bahwa ada madrasah yang berusaha untuk membuat kelas untuk belajar AKMI. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa AKMI adalah alat diagnosis yang harus jujur ya, bukan dikondisikan. Artinya kalau dikondisikan itu artinya dilatih gitu ya, soal-soal AKMI, digeber gitu ya. Nah, mungkin nilainya nanti akan tinggi, tapi kan hanya terbatas pada soal AKMI-nya saja, karena terbiasa dengan soal AKMI-nya, soalnya bukan literasinya. Yang kita harapkan adalah kemampuan literasinya yang memang merupakan kompetensi dari siswanya gitu ya. Apapun soalnya, mungkin ada menghadapi soal, tapi ada juga kita sebenarnya pengennya menghadapi soal kehidupan yang nyata gitu ya di kelak ketika mereka sudah harus hidup mandiri, harus sudah sendiri. Sebenarnya ujungnya adalah itu. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi tidak perlu ada usaha-usaha untuk meningkatkan AKMI-nya dengan cara berpikir yang agak misleading ya, bukan meningkatkan literasi atau kemampuannya, tapi pembiasaan soal-soal AKMI-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya soal AKMI-nya ada agak berbeda lagi, ya nggak bisa gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menanamkan bahwa yang harus ditingkatkan adalah kemampuan literasinya.
Nah, bagaimana sih, literasi itu dilihat dari secara holistik gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekalian, literasi itu bisa, apa namanya, tertanam atau muncul karena pembiasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian Iya, nanti, butuh waktu memang untuk meningkatnya literasi ini, karena memang butuh pembiasaan, tidak bisa sehari 2 hari. Nah, harus dikenalkan sejak dini ya, makanya walaupun dilakukannya asesmen di kelas 5, tapi ketika sudah tahu nanti hasil ada raportnya nih memang untuk yayasan ya kelas Pak. 5 untuk siswa tersebut, tapi Setiap strategi-strategi user yang, dari sekarang apa namanya, diperoleh atau apa ya, atau yang direncanakan, itu harusnya menyentuh semua siswa, tidak hanya kelas 5, tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6 gitu ya. Kemudian, siswa harus didorong untuk mengenal fenomena nyata, gitu Bapak Ibu sekalian. Sedikit demi sedikit siswa itu, karena mungkin soal-soal di AKMI juga atau di MISA itu adalah soal-soal yang nyata gitu ya. Kadang-kadang mungkin dari berita gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, bisa mendorong guru untuk ngobrolin sesuatu yang sesuai dengan usianya gitu ya, tentang fenomena nyata gitu ya, yang disesuaikan dengan, usianya pastinya ya, jangan untuk yang terlalu dewasa. Berikutnya ini PR yang sepertinya dari dulu ya untuk Indonesia, itu siswa harus kuat membaca dan kuat bernalar. Ini tuh nggak gampang, betul Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan minat baca itu bukan tugas yang mudah ya. Karena kita sendiri sebagai orang dewasa mungkin bisa tanya kepada diri sendiri, seberapa banyak sih yang suka baca gitu ya. Tapi sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya tugas kita adalah untuk meningkatkan minat baca ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Administrasi provinsi loh Pak. satu lagi, bahwa siswa di Indonesia ini, terbiasa dengan contoh-contoh yang terbatas yang diberikan oleh gurunya saja, ya Iya. kan? Nah, Bapak Ibu mulai sekarang mungkin bisa mendorong ya, mungkin Bapak Ibu nanti, ke apa namanya, madrasahnya bisa, mendorong untuk siswa ini aktif mengeksplorasi secara mandiri gitu ya. Tidak hanya mungkin awal-awalnya itu didampingi, kemudian tapi sedikit demi sedikit dibiasakan dia itu bisa merespon tentang hal-hal yang nyata gitu ya, secara mandiri gitu ya. Tugas berat betul, karena sebagai seorang pendidik itu memang tugasnya berat gitu ya. PKKM itu Kemudian dukungan dari semua mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi literasi bukan mata pelajaran, jadi mungkin menyentuh semua mata pelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah tentang AKMI sebagai alat diagnosis. Jadi perlu kejujuran. Nah, Bapak Ibu sekalian, berawal dari tadi ya hasil PISA yang masih belum menggembirakan, perlu adanya usaha untuk meningkatkan skor PISA anak madrasah. Emang perlu banget itu meningkatkan PISA, bukan skor PISA-nya yang penting Bapak Ibu ya, karena skor PISA ini mencerminkan kondisi atau tingkat literasi anak-anak siswa di Indonesia, maka bukan skornya sebenarnya, tapi adalah tingkat literasi anak-anaknya gitu ya. Memang indikatornya memang skor PISA yang tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya kan lebih dari scoringnya aja, tapi lebih dari kemampuan atau tingkat literasi anaknya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk usaha ya, salah satu usaha atau upaya untuk meningkatkan skor PISA ini, literasi ini, Kemenag yang juga memiliki lembaga pendidikan madrasah itu melakukan sesuatu ya, pastinya di Kementerian Kemendikbud juga melakukan sesuatu, tapi madrasah ini berada di bawah Kemenag, makanya Kemenag melakukan satu usaha. Usahanya apa? Salah satunya adalah penyelenggaraan AKMI untuk menyediakan informasi, data yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan, baik di level guru, di level madrasah, maupun di level kabupaten, kanwil, dan juga di level nasional pastinya Bapak Ibu ya. Jadi hubungannya kenapa kita melakukan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah mengatakan siap tadi di awal, ya mudah-mudahan nggak ngantuk ya cara mengajar saya. Sudah menyatakan siap di awal, maka Bapak Ibu juga harus siap menjadi penebar pembelajaran berbasis literasi. Bagaimana caranya? Besok Bapak Ibu ya akan lebih dalam lagi dari instruktur ya yang akan memberikan knowledge dan juga skills gitu ya pada Bapak Ibu sekalian. Oke, nah
Bapak Ibu ini penting sekali ya, karena Bapak Ibu kan akan mengajar tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu apa? Nah ini dia, tindak lanjutnya itu nanti madrasah atau guru madrasah akan mendapatkan rapor hasil AKMI ya. Untuk guru dia bisa melihat persiswanya, kemudian madrasah juga kepala madrasah gitu ya, bisa melihat hasil di level madrasah, kemudian Kemenag bisa lihat di level kabupaten, Kanwil bisa lihat di level provinsi, dan di kementerian kita bisa melihat di level nasional. Nah, nantinya Bapak Ibu akan lebih memperdalam lagi bahwa nantinya dari hasil AKMI ini ada 5 tingkat kemahiran. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini apa, dasar itu apa, cakap itu apa, tidak ya, karena ini akan Bapak Ibu peroleh besok ya, mulai besok hingga Jumat nanti. Ya pasti hasil dari AKMI ini nanti seorang siswa atau satu madrasah itu bisa dikategorikan apakah dia perlu pendampingan. Ini adalah level yang paling rendah Bapak Ibu ya. Apakah dia sudah tingkat kemahirannya dasar, cakap, terampil, atau sudah sebenarnya udah tinggi ya. Jadi dia perlu ruang kreasi. Nah, apa itu ruang kreasi, terampil, cakap itu apaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan mendapatkannya besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti disebutkan bahwa Bapak Ibu itu nanti akan mengajari bagaimana membaca ya, membaca dari hasil AKMI atau rapornya. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang diperoleh dari hasil AKMI ini merupakan hasil diagnosis ya, yang dapat memberikan informasi tentang individu. Siswa ya, siswa secara individu berdasarkan tingkat kemahiran yang dimiliki siswa tadi ya, perlu pendampingan, dasar, cakap, dan seterusnya. Untuk masing-masing literasi, kompetensinya nanti akan beda-beda ya, untuk setiap literasi. Nah, kemudian informasi ini nanti ya, saya ulang-ulang juga nih, akan menjadi dasar ya untuk membuat perencanaan pengajaran dan perbaikan untuk mutu pelajaran di madrasah. Artinya keluar raportnya, keluar datanya, oh ternyata data seperti ini, maka dibuatlah rencana pengajaran yang kira-kira cocok, efektif, efisien untuk kondisi di madrasah. Nah, ini dia tadi nanti hasilnya itu akan berupa tingkat kemahiran, perlu pendampingan, dasar, cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi. Nah, targetnya adalah satu tingkat di atasnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seorang anak itu dia berada di dasar, nah perlu ada strategi ini untuk meningkatkan supaya dari dasar dia menjadi cakap dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran proses dari AKMI-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya ada persiapan dan segala macam ya, persiapan instrumen, operasional dan seterusnya. Tapi yang pasti kita mulai dari asesmennya, pelaksanaan AKMI-nya yang sudah selesai Bapak Ibu ya. Pelaksanaan AKMI itu sudah selesai. Nah, kemudian nanti akan keluar nih, sekarang udah keluar ya, hasil diagnosisnya seperti apa. Itu sudah keluar, nanti Bapak Ibu akan, kepala madrasah dan juga guru akan memegang ya, Kemenag juga akan memegang, kemudian Kanwil juga akan memegang hasil diagnosisnya, itu seperti apa. Nah, kemudian yang akan Bapak Ibu, dampingi secara daring, itu adalah perbaikan mutu pembelajaran, strategi-strateginya, cara membaca hasilnya, kemudian apa saja kewajibannya, gitu, disesuaikan kewajibannya setelah mengikuti pelatihan ini. Nah, tujuan akhirnya adalah adanya peningkatan hasil belajarnya. Makanya Bapak Ibu, ini adalah proses yang sangat penting, gitu ya. Setelah Bapak Ibu mengajar, gitu ya, nanti juga akan ada monitoring yang akan mendampingi nih Bapak guru-guru yang Bapak Ibu ajar untuk melaksanakan tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu ajarkan nantinya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekali lagi bisa lulus menjadi instruktur nasional, dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lulus. Karena apa? Karena kita butuh banget ya, kita butuh instruktur ya yang akan mengajari para guru madrasah tersebut. Akan tetapi kita juga punya standar gitu ya, walaupun kita butuh standar supaya proses yang kita lakukan itu efektif ya untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah pastinya ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa bisa memenuhi standar lah sebagai instruktur nasional. Baik Bapak Ibu sekalian,
Ini ada beberapa kurang sabar. katakan syarat kali ya supaya Bapak Ibu bisa apa ya, bisa bergabunglah dengan kita-kita di komponen Dan nanti 2 konsentrasi dulu. meningkatkan mutu Kita bisa pendidikan di konsentrasi. madrasah. Yang pertama, Bapak Ibu harus punya Terus itu komitmen waktunya nih terbiasa. dalam pembenahan pembelajaran berbasis Dia literasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan intinya awalnya semangat juga sama. pelaku pendidikan Kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah mengapa kita melakukan seleksi di akhir supaya ilmu-ilmu yang kita punya itu juga bisa apa ya tersampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pelaku pendidikan. Terlepas nantinya apakah akan mengajar atau tidak, tapi minimal Bapak Ibu juga punya kompetensi atau mengetahui atau ya setidaknya apa ya punya skill ya yang kita ajarkan di pelatihan ini. Dan yang pasti kita berharap sih tetap ya Bapak Ibu bisa mengajar untuk pelatihannya gitu. Nah, Bapak Ibu juga harus mengembangkan metode pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan kontekstual. Waduh gitu ya, ngajar aja udah repot gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah tuntutannya sebagai seorang pendidik, kita harus membuat metode pembelajaran yang menyenangkan karena yang diajar adalah anak-anak gitu ya. Berbeda dengan saya ini yang sekarang mengajar, ada kepentingannya, Ibu pengen lulus gitu ya. Ngajarnya yang membosankan gitu ya, tapi Bapak Ibu kan tetap memperhatikan gitu ya. Karena ada kepentingannya. Tapi kalau yang diajarnya anak-anak gitu ya, kalau tidak menyenangkan bodo amat gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian perlu komitmen dalam meningkatkan skor PISA di tahun mendatang. Sekali lagi memang bukan tujuan akhir skor itu, tapi skor ini justru mencerminkan atau mengukur bagaimana atau di mana kita. Jadi ya penting juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan di awal bahwa ada 2 komponen ya Bapak Ibu yang diakui itu. Yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah karakter. Jadi nanti juga ada profil keunggulan siswa yang mencerminkan karakter dari seorang siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian harus siap nih menjadi trigger ya dalam mengembangkan pembelajaran berbasis literasi dan pembiasaan literasi. Nah, ini terkait dengan karakternya ya. Nanti karakternya yang tadinya malas membaca, nih tuntutan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya atau strateginya ya supaya membuat minat bacanya menjadi meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah oke, saya harus pindah-pindah karena ketutupan ya. Ini adalah proses bagaimana Bapak Ibu nanti mengajar. Jadi yang pertama ada instruktur inti nasional yang akan mengajar Bapak Ibu ya, yang akan melatih Bapak Ibu sebagai calon instruktur nasional. Nah, Bapak Ibu nanti akan melatih para guru madrasah ya, baik secara daring gitu ya. Nah, kemudian ini juga melatih yang akan melakukan visitasi ke madrasah ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu informasikan ke guru-guru yang ikut pelatihan bahwa akan ada yang datang yang akan memonitor ya, memonitor kinerja dari Bapak Ibu yang sudah melakukan atau mengikuti ya pelatihan ini. Dan AKMI ini atau tindak lanjut ini tentunya hanya diterapkan pada madrasah-madrasah MI yang mengikuti AKMI di tahun 2022. Gitu Bapak Ibu. Ini mungkin tidak perlu ya karena level-levelnya gitu ya. Tadi ada instruktur inti, kemudian ada instruktur nasional yang daring maupun yang visitasi ya. Mungkin saya akan lewati saja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mungkin harus mengingatkan bahwa pelatihan ini masih dalam tahap seleksi, artinya pelatihan ini merupakan proses seleksi, ya. Jadi Bapak Ibu harus fokus, artinya